Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas SPF 21 akan menjelaskan video PowerPoint dengan tema konsep dasar kependidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septiklata Ayun dengan NIM 001. Perkenalkan, saya Taris Natasha Firaiza Arjati dengan NIM 10. Perkenalkan, nama saya Irsalina Izazina Bila Putratmaja dengan NIM 019. Oleh karena itu, simak ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan dasar pendidikan? Jadi, pendidikan merupakan usaha yang sengaja, secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan potensi, kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai individu dan sebagai warga masyarakat dengan memiliki materi dan strategi yang sesuai. Adapun pengertian pendidikan menurut para ahli, seperti Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Pada hakikatnya, pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Adapun semboyan atau moto pendidikan yang beliau utarakan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang memiliki arti di depan memberikan tauladan, di tengah membangun kekuatan terus berkarya, dan di belakang memberikan dorongan. Adapun yang kedua, menurut Profesor Dr. John Dewey, pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Konsep sistem pendidikan yang terdiri dari input, proses, dan output. Input di sini adalah landasan awal dari sistem pendidikan, seperti contohnya itu guru, tenaga pendidik, dan juga para peserta didik. Yang kedua adalah proses. Proses di sini merupakan pembelajaran. Apa sih pembelajaran yang digunakan di era sekarang? Seperti halnya kurikulum, mutu para tenaga pengajar, dan juga sarana-prasarana itu memenuhi atau tidaknya. Yang terakhir adalah output. Output merupakan keluaran berupa prestasi, baik itu dari sisi akademik maupun non-akademik yang ditorehkan oleh para tenaga pengajar maupun peserta didik utamanya. Selanjutnya adalah input pada sistem pendidikan. Input sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu input mentah atau raw input, input alat atau instrumentasi input, dan input lingkungan. Dengan memasukkan input ke dalam sebuah proses, maka akan menghasilkan output. Adapun input pokok sistem pendidikan, yakni ilmu pendidikan, guru, dan peserta didik. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan, di mana para pendidik memegang komando untuk mencapai tujuan pendidikan. Kualitas sebuah pendidikan bergantung pada kualitas komponen dan kualitas pengolahnya. Adapun komponen yang saling berkesinambungan sebagai berikut. Di antaranya, pendidikan dan non-pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, administrasi, dan anggaran. Nah, dari proses yang baik ini akan menjadikan pengeluaran atau output yang baik pula. Selanjutnya, output pada sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikan merupakan objek yang menggunakan metode dari proses pendidikan yang terjadi pada sistem pendidikan. Hal-hal yang mempengaruhi output ini antara lain, yang pertama adalah hasil dari proses, di mana hasil dari proses itu contohnya berupa pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik untuk bertanya, di mana dari pengalaman kita belajar untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Yang kedua adalah prestasi yang dihasilkan, di mana prestasi adalah sebuah pengorbanan dan kerja keras dari proses yang kita lalui. Selanjutnya adalah paradigma pendidikan. Nah, jika diimplementasikan dalam era sekarang, kita termasuk generasi Z, di mana generasi Z berkembang seiring dengan teknologi. Teknologi yang berkembang begitu pesatnya sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti gadget yang selalu kita bawa kemana-mana. Tanpa adanya gadget, kita tidak akan bisa mencapai batas. Seperti halnya sekarang di era pandemi, kita sangat memerlukan adanya teknologi.
di mana perkuliahan dan pembelajaran dilakukan dengan tatap maya. Bayangkan saja jika tidak ada teknologi, jaringan, dan lain sebagainya. Tentu kita sangat kesusahan, bukan? Dan terlebih lagi, hakikat pendidikan itu dilandasi oleh 4 pilar dari UNESCO. 4 pilar tersebut antara lain learning to know, learning to do, learning to love together, and learning to be. Dalam merealisasikan learning to know, para tenaga pendidik yang berperan sebagai fasilitator yang dapat menuntut dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan pemecahan masalah atau problem solving. Di samping itu, tenaga pendidik juga dituntut dapat berperan sebagai teman sejawat para peserta didik, agar peserta didik mampu mengembangkan soft skill dalam berkomunikasi dan penguasaan materi dalam segala bidang. Learning to do dapat berjalan apabila lembaga pendidikan memfasilitasi para peserta didik untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Walaupun minat bakat seorang anak kebanyakan dipengaruhi oleh unsur keturunan, tetapi tumbuh kembangnya minat bakat sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan. Keterampilan juga dapat digunakan sebagai penopang kehidupan seseorang ke depannya. Bahkan, keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan individu ke depannya. Learning to live together. Peserta didik harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, menerima, dan memberi. Perlu ditumbuh kembangkan sejak sedini mungkin. Learning to be erat hubungannya dengan minat, bakat, serta kepribadian seorang anak. Kondisi lingkungan yang kondusif sangat diperlukan agar anak aktif dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dan menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyampaikan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Sedangkan menurut UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Indonesia yang berakar pada nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggal terhadap tuntutan perubahan zaman. Tujuan pendidikan secara umum. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Jadi peserta didik ini tidak hanya pandai di bidang akademik saja, namun juga di bidang non-akademik. Di sini tenaga pendidik dituntut untuk bisa mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Yang kedua, membentuk karakter atau kepribadian yang baik agar terbentuknya nilai norma-norma yang baik. Yang ketiga, tercapainya kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir, menciptakan generasi penerus yang unggul. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas-asas pendidikan terdiri menjadi 3. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Yang kedua, asas belajar lifelong. Dan yang ketiga, asas kemandirian belajar. Asas Tutwuri Handayani merupakan konseptualisasi asa Perguruan Nasional Taman Siswa sebagai perjuangan untuk menghadapi kolonial Belanda. Asas belajar lifelong merupakan upaya seseorang untuk terus belajar secara sukarela dan berkelanjutan untuk alasan pribadi yang bertujuan untuk pengembangan pribadi serta meningkatkan daya saing dan kemampuan kerja. Lalu yang terakhir,
Asas kemandirian belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama, yaitu sebagai fasilitator dan motivator, dan di samping itu peran lain seperti informator, organisator, dan sebagainya juga menempatkan peran guru dalam mendukung peserta didik. Pendidikan. Jadi, trisentris pendidikan ini ada 3. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan informal. Dan yang ketiga adalah pendidikan non-formal. Lalu, apa sih yang membedakan ketiganya? Pendidikan formal itu merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya, seperti SD, SMP, SMA. Jalur pendidikan ini adalah yang paling umum dan paling sering ditempuh di Indonesia, mengingat sifatnya yang formal dan lulusannya juga diakui baik secara nasional maupun secara internasional. Lalu pendidikan informal. Pendidikan informal itu jalur pendidikan keluarga, di mana keluarga dan lingkungan bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa alasan pemerintah menggagas pendidikan informal ini. Yang pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan ini dimulai dari keluarganya. Yang ketiga, homeschooling. Pendidikan formal namun dilaksanakan secara informal. Dan yang terakhir, anak harus dididik dari lahir. Dan yang terakhir adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik. Untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan non-formal ini paling banyak terjadi di usia dini. Misalkan saja nih, taman pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Profil pendidikan di Indonesia. Rendahnya posisi pendidikan di Indonesia telah mencanangkan program reformasi pendidikan untuk membenahi kualitas sektor ini selama 15 tahun, sejak 2002. Bahkan, Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia yang bernama Rodrigo Chaves mengatakan kualitas pendidikan yang rendah tercermin dari peringkat Indonesia yang masih berada di posisi tertinggi dari negara-negara tetangga. Indikator peringkat kualitas pendidikan ini tercermin dalam jumlah kasus buta huruf. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah lemahnya para tenaga pendidik dalam menggali potensi siswanya. Nah, tenaga pendidik ini seringkali memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat masing-masing siswanya. Pendidikan ini seharusnya memperhatikan kebutuhan siswa, bukan malah memaksakan kehendak yang membuat siswa ini menjadi kurang nyaman. Nah, proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih kreatif lagi dan bisa mengasah kemampuannya lagi. Penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia ini tidak hanya pada tenaga pendidik saja, namun juga pada mutu pendidikan. Nah, hal tersebut ini masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, minimnya sarana fisik, yang kedua, rendahnya kualitas guru, yang ketiga, guru belum sejahtera,
Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Yang kelima, pendidikan yang tidak merata. Dan yang terakhir adalah rendahnya relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, apa sih hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Nah, yang pertama caranya adalah kita bisa memperluas akses program edukasi yang berkualitas tinggi sejak dini. Nah, di sini tuh kan banyak ya yang berasumsi bahwa anak usia dini ini tidak membutuhkan pendidikan karena masih tahap perkembangan yang sangat dasar, seperti berbicara dan mengenali orang di sekitar. Namun, orang Barat itu meyakini bahwa pendidikan di usia dini ini dapat membentuk karakter baik pada anak sehingga lebih mudah dibandingkan bila diajarkan pada usia berikutnya. Nah, program edukasi sejak dini ini akan lebih baik bila diadakan secara menyeluruh, tidak hanya di kota-kota besar, namun juga pada kota-kota kecil, bahkan di pedalaman. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pendidikan yang dimaksud ini bukanlah tentang materi pelajaran. Nah, pendidikan yang dimaksud ini lebih kepada membentuk pendidikan karakter dan kepribadian anak, sehingga anak tersebut mampu membawa diri dan menyesuaikan pada lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya nih, mengajarkan anak untuk berbuat baik, menanamkan kepercayaan diri, dan mengajarkannya untuk bisa menghargai sesama. Aktivitas lain yang dapat dilakukan pada pendidikan di usia dini adalah dengan memfasilitasi bakat dan minatnya agar anak tersebut dapat mengembangkan bakatnya sehingga nantinya memiliki karir yang baik di masa depan. Lalu yang kedua, fokus pada perekrutan, pelatihan, dan dukungan terhadap guru. Nah, banyaknya pengembangan sekolah terutama di wilayah terpencil, utamanya pedalaman ini, mengakibatkan kebutuhan guru akan meningkat. Bahkan setiap tahunnya nih, perguruan tinggi akan meluluskan ribuan guru. Akan tetapi, kemampuan dan keahlian yang mereka miliki tidak mampu menghadapi tantangan globalisasi. Langkah sigap yang harusnya diambil oleh pemerintah apa sih? Nah, kita bisa memberikan pelatihan secara berkelanjutan untuk menghindari perkembangan zaman di era revolusi industri ini. Adopsi teknologi juga dapat dilakukan untuk membantu para pendidik agar secara maksimal dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang ketiga, mengadakan program intensif untuk menurunkan presentasi dropout. Nah, kesenjangan ini kan tidak hanya terjadi pada masyarakat Indonesia secara ekonomi, akan tetapi juga dalam pendidikannya. Bagaimana tidak? Anak-anak yang sekolah di pedalaman ini ketika mendaftarkan pada sekolah menengah tentu akan sulit untuk mengimbangi teman-teman yang sederajat dikarenakan latar pendidikan yang cukup berbeda. Tidak semua generasi muda mampu mengejar ketinggalan. Lalu ada baiknya apabila pemerintah ini menyusun program pembelajaran intensif bagi sebagian pelajar yang mengalami kesulitan baik secara mental maupun secara emosional. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengurangi anak-anak putus sekolah dengan alasan apapun. Nah, dengan demikian kebodohan pun dapat dicegah lebih tepat. Yang keempat, mendukung program belajar di perguruan tinggi. Belajar di perguruan tinggi ini kan sampai hari ini merupakan masalah besar nih bagi sebagian masyarakat di Indonesia.
Apa ya penyebabnya? Tentu saja disebabkan oleh minimnya pendapatan masyarakat. Nah, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintah ini adalah mendukung program belajar di perguruan tinggi. Salah satu bentuk dukungannya dapat berupa sekolah gratis atau pemberian beasiswa penuh kepada mahasiswa berprestasi dan tentunya yang kurang mampu. Nah, beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Kalimantan ini telah menjalankan program tersebut. Masyarakat ini yang dibekali ilmu dan kemampuan nantinya akan kembali untuk membangun ekonomi dan memajukan daerahnya. Yang kelima, meningkatkan high quality of individu. Dalam pembangunan, tentunya individu yang terlibat harus memiliki kemampuan dan kecakapan yang memenuhi kriteria agar mampu bersaing dalam pekerjaannya. Nah, kemampuan yang dibutuhkan ini tidak cukup hanya sekedar hard skill, namun juga soft skill. Contohnya, low quality of individu itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, mereka ini merupakan orang yang berpendidikan tinggi dan pemikir keras. Namun, karena adanya skill yang hilang, mengakibatkan mereka pada akhirnya menghancurkan bangsa Indonesia ini, bukan malah membangun Indonesia yang lebih maju. Lalu yang terakhir adalah dukungan pemerintah untuk menyediakan beasiswa bagi masyarakatnya. Berbicara mengenai beasiswa nih, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam konteks ini beasiswa tidak hanya sebatas beasiswa perguruan tinggi, akan tetapi juga beasiswa bagi anak-anak disabilitas, beasiswa untuk santri, juga beasiswa dalam berbagai jenjang pendidikan, dan beasiswa untuk mengasah skill supaya mampu mengisi kesempatan yang disediakan di lapangan pekerjaan. Nah, keenam cara yang dapat dilakukan ini dapat dilakukan secara bertahap. Peningkatan kualitas pendidikan dapat menjadi salah satu loncatan bagi pemerintah untuk memajukan bangsa Indonesia. Di samping itu, tugas pemerintah masih banyak dan kompleks untuk menyaingi negara-negara barat yang cenderung homogen. Implementasi di masa depan. Yang pertama ada teknologi informasi di dunia pendidikan. Masa depan para guru dan siswa pada perkembangan teknologi ini tidak lagi dibatasi oleh waktu dan kelas. Namun, guru dan siswa sudah bisa melakukan pembelajaran melalui jaringan internet seperti dibuat ruang kelas maya atau secara daring. Para guru dan berbagai siswa dapat bergabung dalam diskusi kelas maya tersebut untuk memecahkan masalah-masalah tugas atau PR-nya di sekolah. Sebagai contoh, begitu pulang, kalau para siswa ingin bertanya atau konsultasi kepada gurunya, dapat mereka lakukan lewat internet atau dibuat kelas maya. Sekolah-sekolah pun dapat mendirikan ruang kelas maya bagi para siswa untuk memecahkan masalah-masalah mereka atau tugas-tugas mereka, atau untuk mengeksplorasi pelajaran yang berbeda-beda yang tentunya menarik bagi mereka. Para guru dan siswa dari berbagai kelas, dari berbagai tingkatan dapat bergabung dalam diskusi di ruang kelas maya ini. Pembelajaran pun menjadi tak terbatas dalam ruang dan waktu, kan? Implementasi yang kedua adalah pembelajaran pendidikan dan pengaruh di rumah. Orang tua akan memikirkan dan mempertimbangkan anaknya bahwa anaknya ini lebih baik dididik dengan cara berdiskusi atau berpartisipasi dalam kelompok-kelompok pendidikan secara privat atau bahkan diajari sendiri di rumah. Yang ketiga adalah pembelajaran pendidikan dan pengetahuan keterampilan.
Yang diajarkan pada sekolah di masa lalu adalah pengetahuan umum. Namun, sekolah di masa depan mungkin akan menjadi pusat keterampilan atau pembelajaran khusus bagi siswa-siswanya, sehingga siswa lebih terampil dan dapat menganggap bahwa di mana-mana adalah tempatku belajar untuk cari ilmu, dan semua orang adalah guruku. Jadi, sekolah masa depan akan berubah dari sekolah dengan maksud umum menjadi sekolah dengan maksud khusus. Yang keempat adalah perubahan sekolah yang telah ada pada suatu masa. Di masa depan, sekolah-sekolah yang baik bisa berkembang. Sekolah-sekolah yang kualitasnya rendah nanti akan tersingkirkan karena kurangnya siswa. Namun, sekarang sekolah-sekolah juga masih terbatas pada ruang kampus dan tersedianya tenaga pendidik. Mereka hanya dapat menampung siswa hingga jumlah tertentu. Tetapi dengan jaringan internet, dengan kelas maya, sebuah sekolah yang semula hanya dapat menampung beberapa ratus bahkan beberapa ribu siswa menjadi sebuah sekolah besar dengan beberapa juta siswa. Yang kelima adalah kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Dalam pengelolaan sekolah, itu peran kepala sekolah sangat penting dan sangat menonjol. Perubahan perbaikan dari prestasi yang rendah, mutu sekolah yang kurang, disiplin yang tak terwujud diharapkan lebih baik. Dengan pendekatan pembelajaran melalui aspek disiplin, prestasi, kepribadian, dan sikap. Untuk mencapai itu semua, dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat harapan dan yang disuarakan oleh seluruh warga sekolah. Keefektifan belajar di sekolah, penekanan yang kuat pada keterampilan dasar mengajar, evaluasi sering diadakan, serta pemantauan terhadap kemajuan siswanya. Yang terakhir ada guru masa depan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah yang baik, dibutuhkan guru yang memenuhi syarat kualifikasi yang tinggi dan mampu menghadapi banyak perubahan dalam pendidikan masa depan dan mampu membimbing para siswa-siswanya dengan lancar di era baru ini. Kemampuan-kemampuan guru di masa depan juga sangat penting loh. Di antaranya ada keterampilan berkomunikasi, keterampilan komputer, dan keterampilan untuk memberi pengaruh positif. Pendekatan-pendekatan dalam pendidikan. Pertama, pendekatan religi. Pendekatan religi yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama. Di dalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan, metode, bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan. Cara kerja pendekatan religi berbeda dengan pendekatan sains maupun pendekatan filsafat, di mana cara kerjanya bertumpukan sepenuhnya kepada akal atau rasio. Dalam pendekatan religi ini, titik tolaknya adalah keyakinan atau keimanan. Pendekatan religi menuntut orang meyakini dulu terhadap segala sesuatu yang diajarkan dalam agama, baru kemudian dimengerti. Selanjutnya, ada pendekatan deduktif. Lalu, apa sih pendekatan deduktif itu? Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Misalnya nih, guru akan menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Kemudian diikuti penerapan dan contoh-contohnya.
Selanjutnya, pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini adalah kebalikan dari pendekatan deduktif. Jadi, pendekatan induktif ini menekankan pada observasi terlebih dahulu, baru kemudian kesimpulan diambil dari fakta-fakta yang telah ditemukan. Kemudian ada pendekatan sains. Pendekatan sains yaitu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Misal ya, sosiologi pendidikan, suatu cabang ilmu pendidikan untuk mengkaji faktor-faktor sosial dalam pendidikan. Yang terakhir adalah pendekatan filosofi. Lalu apa sih pendekatan filosofi itu? Pendekatan filosofi yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Lalu mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata, yang hanya terbatas pada pengalaman. Relevansi teori pendidikan. Relevansi pendidikan adalah sejauh mana sih sistem pendidikan itu dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti tujuan pendidikan nasional. Relevansi pendidikan dapat juga dilihat dengan mengikuti alur, input, kemudian proses, dan output. Input pendidikan terdiri dari kurikulum, siswa, guru, sarana prasarana, dan masukan-masukan lain. Untuk proses pendidikan meliputi seluruh proses pembelajaran yang terjadi sebagai bentuk interaksi, dan hasil dari pendidikan atau outputnya antara lain kemampuan peserta didik yang dapat diukur melalui prestasi siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan pengucapan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Di sini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.